Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul dari BP 17, Prodi Teknik Sipil, mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air 2. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perencanaan bendung adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai agar bisa disadap. Bendung merupakan salah satu bagian dari bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan air hidraulik struktur yang terdiri dari bagian-bagian bendung, weir struktur, bangunan pengelak, bangunan pengambilan intake struktur, bangunan pembilas flushing struktur, dan bangunan kantong lumpur sedimen trap struktur. Bendung juga dapat didefinisikan sebagai bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat mengalirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian sehingga ke lahan-lahan pertanian. Kartasaportra pada tahun 1991. Suatu konstruksi sebuah bendung dapat dibuat dari urugan tanah, pasangan batu kali, dan bronjong atau beton. Sebuah bendung konstruksinya dibuat melintang sungai dan fungsi utamanya adalah untuk membendung aliran sungai dan menaikkan level atau tingkat muka air di bagian hulu. Sebelum membangun sebuah konstruksi bendung, terlebih dahulu ditentukan lokasi atau di bagian sungai mana bendung tersebut akan dibangun. Ini terkait dengan wilayah atau luas petak sawah yang di aliran air irigasinya akan dibantu oleh adanya konstruksi bendung tersebut. Untuk keperluan perencanaan adalah pembangunan suatu konstruksi bendung diperlukan pula data-data yang nanti akan dipergunakan untuk menentukan dimensi, luasan, dan bagian-bagian bendung yang perlu dibangun. Data-data tersebut misalnya data topografi, data hidrolik, data morfologi, data geologi, data mekanika tanah, standar perencanaan PBI, PKKI, PMI, dan lain-lain. Data lingkungan dan data ekologi. Selain itu diperlukan juga data-data terkait tentang curah hujan di daerah tersebut, data debit banjir, dan data-data lain yang terkait dengan keadaan hidrologis daerah tersebut. Semua data-data ini dipergunakan untuk perencanaan dan pembangunan sebuah konstruksi bendung. Bagian-bagian bendung. Konstruksi sebuah bendung memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian ini menopang seluruh konstruksi bendung. Setiap bagian memiliki detail dan fungsi yang khusus. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional suatu bendung dapat berjalan dengan baik. Bagian-bagian dari konstruksi bendung secara umum yaitu: 1. Tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sungai dari elevasi awal. Bagian ini biasanya terbuat dari urugan tanah, pasangan batu kali, dan bronjong atau beton. Tubuh bendung umumnya dibuat melintang pada aliran sungai. 2. Pintu air. Pintu air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi
untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun yang tertutup. Pintu pengambilan berfungsi mengukur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran pada bendung. Tempat pengambilan bisa terdiri dari dua buah, yaitu kanan dan kiri, dan bisa juga hanya sebuah, tergantung dari letak daerah yang akan dialiri. 4. Kolom peredam energi. Bila sebuah konstruksi bendung dibangun pada aliran sungai, baik pada palung maupun pada sedotan, maka pada sebelah hilir bendung akan terjadi loncatan air. Kecepatan pada daerah itu masih tinggi. Hal ini akan menimbulkan gerusan setempat. Untuk meredam kecepatan yang tinggi itu dibuat suatu konstruksi peredam energi. 5. Pintu pengurus. Pintu pengurus yaitu biasanya berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan bendung, dan kadang-kadang ada pada kiri dan kanan bendung. Hal ini disebabkan letak daripada pintu pengambilan. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kiri bendung, maka pengurus pun terletak pada sebelah kiri pula. Bila pintu pengambilan terletak pada sebelah kanan bendung, maka penguras pun terletak pada sebelah kanan pula. Sekalipun kadang-kadang pintu pengambilan ada dua buah, mungkin saja bangunan penguras cukup. Suatu hal ini terjadi bila salah satu pintu pengambilan lewat tubuh bendung. Pintu penguras ini terletak antara dinding tegak sebelah kiri atau kanan bendung dengan pilar, atau antara pilar dengan pilar lebar. Pilar antara 1,00 sampai 2,50 meter, tergantung konstruksi apa yang dipakai. Sekianlah hasil pembahasan sebuah perencanaan bendung. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.